Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tarawati, selamat datang kembali di channel Kampung Berkarya. Tempat kita ngobrol santai tapi penuh makna. Tentunya di ruang RW. Selamat datang di ruang RW, tempat cerita warga dari hati sampai ide ngobrol santai tapi penuh makna. Dari kampung untuk lingkungan, dari wajah untuk perubahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. RW, gimana? Sehat? Sehat. Aduh, Assalamualaikum, Ustaz. Sehat, Ustaz. Iya bodoh. Kita bertemu lagi ya. Ya, kita bertemu lagi setelah sekian lama dan kita bertemunya bertepatan di tanggal 1 Muharram. Iya. Nah, Teman Pak Ustaz diundang di Juara ya? di Idul Adha. Iya. Sekarang Sekarang kita ketemu di bulan Muharram. Muharram. Para wargi, di episode kali ini kita akan coba bahas mengenai peristiwa-peristiwa penting yang tentunya akan menjadi satu pelajaran buat kita, Iya. yaitu kejadian-kejadian yang luar biasa di bulan-bulan Muharram ya. Iya. Kita tambah-tambah ilmu lah. Tambah-tambah ini. Iya. Kebetulan hari ini kita sudah kedatangan tamu juga, tokoh ulama dari Kampung Muara Iya. dengan Pak Ustadz Ibrahim. Gimana Pak Ustadz nih mengenai bulan Muharram nih? Bulan Muharram adalah momen yang sangat bersejarah bagi semua umat Islam yang ada di dunia ini. Karena Muharram itu adalah tahun yang spesial, ya. Iya. Karena tahun baru Islam. Ya. Jadi banyak momen di sana karena ada peristiwa hijrahnya Rasul, Ya. terus ada hari yang momennya banyak pengamalannya, hari Asyura gitu kan, itu sebelumnya daripada peristiwa Muharram. Kalau nggak salah banyak juga ya Pak RW, Pak Ustadz, di bulan Muharram itu peristiwa-peristiwa penting ya, mulai dari peristiwa ada yang sejarah Nabi Adam, Iya, Nabi Noah. ya. Ya, Nabi Nuh. Nah, boleh diceritain boleh diceritain dong gitu Pak Ustadz. Biar tahu sejarahnya gitu ya. Biar tahu sejarah. Ada peristiwa penting apa aja nih yang bisa kita pelajari di bulan Muharram ini? Saya mulai ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bulan Muharram adalah memang peristiwa Bani Israel. Bani Israel itu mereka memperingati juga di hari 10, tanggal 10 bulan Muharram. Karena apa? Karena memperingati peristiwa nabinya. Ya. Nabi. Karena Nabi Israel, Bani Israel itu mempunyai kakeknya dari Nabi Yakub. Nabi Yakub itu anak Nabi Ishak. Nabi Ishak itu adalah anaknya Siti Sarah daripada anak Nabi Ibrahim yang pernah kita ceritakan peristiwa kurban itu berkaitan. Oh iya. Gitu. Jadi yang pertama 1 Muharram plus tanggal 1-nya peristiwa hijrahnya Rasul dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Ini ada dua kaum, ada kaum Muhajirin penduduk asli Mekah yang berpindah ke kota Madinah. Di Madinah ada yang penduduk Ansor yang membantu dengan sukarela, membantu dengan apapun sehingga itu penduduk Mekah bisa menetap di kota Madinah. Jelas 10 menit ya. Adapun di balik peristiwa ini ternyata banyak. Itu kejadian di bulan Muharram ya? Pak? Iya, di bulan Muharram. Yang paling istimewa itu di tanggal 10-nya. Tanggal 10 itu yang pertama Allah menerima taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Ya. Di bulan Muharram juga ya. Ada apa itu? Nabi Adam itu Udah. karena dengan bisikan Ibu Hawa. Kata Allah, ya Adam, bebas kamu di surga mau apapun, asal jangan dekati itu sebuah pohon yang namanya buah khuldi. Ya, yang namanya perempuan kalau ketika ada cahaya ngeriuk terus kan, sehingga terjadilah peristiwa Nabi Adam turun ke muka bumi ini, yang mana Nabi Adam adanya di Gunung Surandib di negeri Hindia dan Siti Hawa turun di negeri Jeddah. Dia sekarang apa negara apa sekarang? India.
Oh iya. Ini ya sekarang. Jadi Siti Hawa mah turunnya teh di Jeddah. India, Jeddah. di Jeddah. Tidak Arab Saudi berarti. Yang Saudi. Kalau Nabi Adam, di India. ya makanya Amerika kayak Nabi Adam tuh. Itu wajah Nabi Adam tuh. Itu wajah India gitu kan. Di India. Ya, tuh. Terus peristiwa yang seterusnya yang paling fenomenal adalah mendaratnya kapal Nabi Nuh alaihissalam. Mana peristiwa topan badai selama berbulan-bulan sehingga mendaratlah di Bukit Judi. Ini sejarahnya sangatlah sedih karena Nabi yang paling sabar adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh itu adalah ahli tukang bangunan. Iya, tukang kayu, profil sipil, tukang nyun porsi gitu kan, ukiran. Jokowi lah. Ya, kayak Jokowi lah gitu kan. Insinyur perkayuan. Kayak. Ketika Nabi Nuh dapat isyarat dari Allah sudah membuat kapal di daratan yang mana jauh dari lautan, sehingga Nabi Nuh olok-olok nugelo gitu kan. Padahal itu mau ada musibah kan, musibah banjir. Singkatnya kata, terjadilah banjir bandang. Mungkin kalau kata orang awam mah naon nyeun perahu di tempat Oh, di sekolah Pak, sekolah Pak nugelo cenah kan. Oh, lautna gitu. bikin perahu gede di puncak. Iya, gitu. Iya. Itulah ujian-ujian orang hebat. Makanya kalau mau jadi orang hebat itu harus Banyak ujian ya. banyak dibully. Iya. Tapi jangan salah dibulinya kan. Ketika kita program benar pasti banyak bulian. Pasti. Orang jujur pasti banyak buliannya, Iya. gitu kan. Makanya mengungkap kebenaran itu pasti banyak ujiannya. Ketika Nabi itu mendarat di Bukit Judi, masyarakat itu ya penumpang merasa lapar. Ada apa nih ada makanya di kita selalu diadakanlah bubur. Mana di kita tuh nggak 7 macam. Kan itu ada kacang-kacangan, pokoknya kacang yang 7 macam. Ada beras, apapun biji-bijian. Kalau dimasak secara normal nggak akan cukup, Kebagian, ya. bikinlah bubur. Makanya suka tradisi kita suka bikin bubur gitunya. ya. Bubur. Itu tuh sejarahnya dari situ berarti. Ya, iya, asal usulnya. Usulnya. Harusnya pakai kacang. Tapi kan dulu mah nggak ada bubur ayam, dulu mah nggak ada. Apalagi bubur cianjur kan. Ini bubur makewe belum air. Bagi bubur buat anak yatim gitu ya. Terus apalagi amalan yang di bulan Muharram ini peristiwanya Nabi Yusuf keluar dari penjara itu di bulan Muharram. Bulan Muharram. Di mana banyak Mau ya. cerita Nabi Yusuf ceritanya? Boleh. Ada sedikit sih. Iya. Nabi Yusuf itu kalau diberatkan seorang nabi yang sangat ganteng, sangat cakap lah. Ketika itu dia dibuang sama saudaranya, dibuang ke dalam sumur. Singkatnya kata dia ditemukan oleh tukang kerupuk, dijual ke negeri Mesir, dijual. Setelah itu Subudak berarti ya diperbudakan. Nanti balik lagi ada tukang kerupuk ya. Ada tukang kerupuk gitu kan. Kerupuk emping lah. Ya, dia Kan buat orang kita kenyang ya. rodana pancarnya. Iya. Ya, ketika bahwa akan ada sebuah musibah, malah bencana, kemarau panjang, Nabi Yusuf sebagai penabi mimpi, dikeluarkanlah bahwa ini bukan orang sembarangan. Itu keluarnya di tanggal 10 bulan Muharram. Muharram juga. Terus Nabi Musa membelah lautan. Muharram juga. Yang kejar-kejar pernah. Ya, makanya kalau Bang Kijo kalau mau nikah bersejarah tanggal 10 Muharram. Itu sejarah. Sejarah. Jadi gampang diingat. Gampang diingat. Dan Wah, bareng nyepir rambut. jadi banyak lah Dihijrahkan gitu. banyak peristiwa yang mana Luar biasa ya. luar biasa di sini banyak. Keluarnya Nabi Yunus dari perut ikan hiu. Itu di Muharram juga. Muharramnya kata 10 Muharram. Amalan yang paling fenomenal yaitu mengusap kepala yatim. Diusap bang, pada dikasih uang. Terus bang berusaha. Iya. Harusnya Menggembirakan lah. ya, Ya. menyenangkan anak yatim itu harusnya jangan di Asyura doang. Harusnya Harusnya. rezeki gitu ya. Ya, karena momennya di Asyura biasanya kalau di hari-hari yang lain
kita memberikannya seperti biasa, tapi kalau di peristiwa Asyura itu harus lebih lah, mau bingkisannya kayak atau kurangnya dilebihkan gitu. Karena momennya, karena barang siapa yang mengusap kepala anak yatim itu sama dengan mengusap seluruh yatim Bani Adam. Itu istimewanya. Coba kalau semua sedunia kita itu kan, ini perwakilan satu kepala. Apalagi kita 4 kepala, 5 kepala gitu kan. Tergantung kita mampunya. Kalau kita nitip nih, Pak Ustadz, nitip, misalkan kita nggak ketemu sama gang usap lah, Ya. nitipnya bisa ke istri atau ke orang tua. Nih buat Kasih uangnya doang gitu. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak gang usap juga. Yang penting niatnya, Yang penting niatnya Oh, gitu. gitu. Kan ini nama amal lebih niat. Ya, yang penting keutamaannya itu memang kalau orang yang bisa mengusap kepala anak yatim itu kebaikan gitu tuh bagaikan mengusap yatim-yatim anak Adam. Oh. Aja keistimewaannya. Karena kan kalau saya kan punya teman, Ya. kadang dia anak yatim juga, Ya, anak yatim. Kan dia udah nggak punya rambut, kalau Pak Burhan tuh nggak apa-apa itu kalau diusap, nggak ada rambutnya. Tapi kan yatim mah bukan anak yatim lagi, Bukan. kan tua itu mah. Tapi anak yatim tetap nggak jatuh dia, cuma udah berumur gitu ya. Aduh, punten Pak. Jadi ke bawa. itu yatim ya. Yang pertama yatim. Itu yatim yang memang yang di kita tuh memang fenomenal. Ya. Yang paling itu orang sakit juga harus dilihat. Oh, Ada keterangannya nih. Waman ada ari dan piyaumi asyuro pakaan nama ada mardo auladi adam. Barang siapa yang melayang menengok orang sakit bagaikan menengok yang sakit seluruh Bani Adam. Itu keistimewaan. pas tanggal 10 itu. Iya, sebelum tuh. Yatim nggak ada nih, misalnya yatim kita nggak ada orang sakit, tapi bukan sakit gigi, apalagi sakit hati, jangan, gitu kan? sakit medis, model sakitnya agak repot lah. Kalau sakit meriang itu nggak boleh dilihat, meriang orang yang udah nggak bisa bangun, kita tengok. Ya, sakit hati. Kalau nggak kenal ke rumah sakit kita nggak tetangga ada yang sakit, ya kita masuk aja ke rumah sakit, lihat-liatin gitu. Dapat pahala juga nggak? Dapat, tapi Dapat kita juga. harus kasih sesuatu gitu. Oh, kisah atau apa gitu Kisah ya? apa gitu kan? Itu banyak lah. Kalau peristiwa di bulan Muharram kalau kita ungkapkan di sini banyak sekali. Yang penting itu adalah barang siapa yang bisa melaksanakan ibadah di hari Asyura. Yang pertama puasa. Ada puasa. Itu orang Yahudi, grupnya Netanyahu, mereka puasa. Tanggal 10-nya, memperingati kelahiran Nabi mereka, memperingati hari besar agama mereka, itu kaum Yahudi. Kelahiran Nabi Musa. Pokoknya umat Yahudi aja. Umat Yahudi. Umat Yahudi mungkin kalau kita telusuri, umat Yahudi itu adalah turunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Iya. Makanya mereka peringati dengan semeriah mungkin, walaupun sekarang dalam keadaan perang kan, Ya, dalam ya. keadaan gimana gitu. Ya. Makanya Rasul membedakan supaya kita beda dengan umat Yahudi, makanya umat Rasul puasa 2 hari. Hari. Oh. Ada Tasu'a, ada Asyura. Jadi 2 hari. Kalau Ya. Yahudi mah cuman 1 hari. Ya. Asyura Ya. Itu setengah 10 doang. Kalau Yahudi Asyuranya aja. ya, 10 doang gitu. Itu. Terus apalagi amalannya banyak. Kalau kita mungkin suka baca hasbunallahu wa ni'mal wakil. Oh, itu. Mau menasir kan ke berjamaah setelah maghrib apa. Kita nggak bisa maghrib. Mau tanggal 10-nya, apa siangnya, apa sorenya nggak apa-apa. Kita nggak bisa nih. Mau setelah subuh nggak apa-apa gitu. Yasin dulu gitu. Amalan-amalannya. Salah satunya ini nggak bisa, itu nggak bisa. Kita menyenangkan keluarga. Biasanya dari setiap hari kita makan sama ikan teri, di hari Asyura itu kita berdaging 1 kilo gitu. Iya. Atau anak-anak bawa refreshing, mandi bola gitu kan. Oh. Istri bawa ke puncak gitu. Itu aja. Untuk pacaran? Iya. Pacar bawa. Itu beda lagi itu. Oh gitu. Belum prim ya. Apa nih kita dengar sama Incu lah. Wah, kemarin tanggal 10 Maret. Iya, lunakan gitu. Ustaz. Iya. Masih banyak sih, Masih banyak ya. Kalau kita ngobrol tentang mengupas tentang masalah Muharram itu tidak ada ujungnya. Karena memang cerita itu kisahnya unik.
ketika Nabi Yunus juga naik ke kapal karena memang nggak senang ada orang benar nggak senang di kapal, timbullah fitnah bahwa Ya. Nabi Yunus pembawa sial harus dibuang ke laut, dimakanlah sama ikan hiu atau ikan paus ya. Kan paus kali, Ikan paus. Ya, kalau itu buntung. Kalau paus yang gede, dimakanlah. Katanya pausnya juga masih hidup sampai sekarang. di sana. Jadi yang beda ikan aja. Iya. Soalnya kita belum ke arah sana kan. Nah, Belum ada penelitian gitu kan. Pokoknya ikan gede lah, gitu kan. Yang ada di dalam perut ikan itu selama 40 hari 40 malam dalam keadaan gelap. Nabi Yunus membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu bacaan ketika kita kalau ada sesuatu dalam diri kita nggak enak, kalau kita ada sesuatu baca itu bacaan Nabi Yunus. Ya, itu Amalan dari Nabi ada Yunus. yang bilang ya, banyak ini. banyak Termasuk kalau nggak salah mah kejadian Karbala juga Ya, mahal. mahal. Makanya ada peristiwa pengakuan kedua terbelah kan itu memang ada Syiah ya, memang yang namanya keislaman ya, kalau tidak dengan landasan kita itu nggak keren ya dong. Iran supaya hancur dengan ahli sunni, Iya. kalau kita bersama Iran Islam kuat, makanya dia ngomong lupa Islam itu Syiah. Ternyata setelah diteliti di Iran itu banyak kelahir ulama-ulama ahli fikih, Persia, Iya. ulama-ulama tasawuf. versi ya kan dulunya. Iya, makanya di framing lah sama orang-orang barat. Iya. Bahwa itu Islam garis keras gimana. Itu tragedi Karbala itu terlalu didengungkan supaya umat satu pecah gitu. Iya. Emang terjadi 10 Muharram. Muharram. Banyak Banyak peristiwa. Banyak sekali proses 10 Muharram itu. Emang peristiwa sangat bersejarah. Kalau di kita apa? Menurut kita nih, peristiwa yang hujan adalah bulan apa di kita? Bulan Syawal kita Idul Fitri, pakai baju baru. Sama ini Agustusan. Ya, gitu sama. Jadi kita mah kalau Muharram kan kita nggak berbekas kan? Kenapa? Karena kita nggak tahu kalau Iya. gimana gitu kan. Karena itu istimewanya makanya harus puasa, terus harus bisa itu mandi sunnah, terus potong kuku, potong kumis, potong bulu-bulu aja gitu kan. Oh, Iya. Sunnah itu Bersih lah. bersih gitu. Di kami kan kemarin ada acara pawai obor Pak Ustad. Itu kan untuk memeriahkan ya, bagus Iya. kan ya. Bagus Syiar juga gitu ya. Syiar Islam. Kalau pawai obor itu untuk memperlihatkan kepada Dunia. dunia Ah, bahwa Islam itu hidup. ya ya ya. Gitu. Itu aja. Syiar sebagian daripada termasuk ketakwaan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu kan, itu syiar kalau pawai obor mengisyaratkan bahwa ini isyarat bahwa telah masuk tahun baru Islam. Iya. Soalnya kan kadang-kadang kita mah suka memperingati teh tahun baru Masehi yang diperingati, tapi tahun baru Islamnya jarang kadang-kadang gitu. Nah, saya mah enggak. Enggak. Doang berarti. Enggak. Haram. Kita harus Ya. merayakan juga gitu. Mungkin Pak Ustad waktunya kita sambung lagi ya. Ya, Karena bahas di next kali ya. Iya, ya. Paling segitu saja para wargi. Semoga di video kali ini ada manfaatnya dan semoga di momentum bulan Muharram ini bisa jadikan kita momentum untuk berhijrah ke jalan yang lebih baik lagi. Segitu aja di episode kali ini. Pokoknya tonton terus di channel Kampung Berkarya dan program Ruang RW dari kampung untuk lingkungan, dari warga untuk perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.